Bagaimana ya caranya supaya kita bisa mengirim bakso frozen tapi tidak rusak di perjalanan? Kalau kita berjualan bakso frozen, tentu tantangannya adalah cara pengirimannya gimana supaya ketika sampai itu hasilnya tidak rusak. Karena kalau kita sudah ngomong bakso frozen kirimnya keluar kota, kan tidak bisa dipastikan apakah sehari langsung sampai atau enggak. Ya kalau kebetulan ada ekspedisinya yang bisa sehari sampai, oke. Tapi kalau enggak ternyata telat 2 hari, 3 hari dan seterusnya gimana? Nah, sebelum kita membahas masalah bagaimana untuk mengatasinya, kita perlu tahu dulu yang membuat bakso frozen kita itu jadi basi, rusak itu apa? Karena ini akan mempengaruhi nanti solusinya gimana. Hal yang akan membuat sebuah bakso cepat rusak atau enggak itu adalah selalu masalah bakteri. Dimana kalau kita ngomong bakteri, berarti ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan saat kita bikin bakso. Tahapan pertama adalah masalah rebus, yang kedua adalah masalah pengeringan, dan yang terakhir adalah masalah pengemasan atau packaging kita. Kenapa kok kita perlu memperhatikan hal seperti ini? Karena gini, konsep sebuah bakso rusak atau enggak itu karena terjadi ada pertumbuhan bakteri yang banyak, di mana mereka akan makan baksonya itu sehingga menjadi basi. Nah, kuncinya pertumbuhan bakteri itu selalu bertumbuh adalah multiplikasi, di mana mereka tidak bertumbuh misalkan nih bakterinya 1 nanti jadi 2, selanjutnya jadi 3, jadi 4, itu enggak. Tapi mereka akan bertumbuh dengan cara multiplikasi, yaitu jadi dari 1 jadi 2, 2 jadi ke 4, 4 jadi ke 8, 8 ke 16 dan seterusnya. Jadi Anda dapat bayangan kan? Mereka tumbuhnya itu bukan pelan itu enggak, tapi cepat sekali. Semakin mereka banyak, mereka akan semakin cepat tumbuhnya dan semakin cepat bikin bakso kita basi. Nah, kata kuncinya tadi, semakin banyak, semakin cepat bikin basi. Berarti ini akan kembali proses rebus kita gimana? Karena selalu proses rebus itu adalah yang mematikan bakteri. Semakin bagus proses rebus kita, berarti bakterinya akan semakin banyak yang mati sehingga diharapkan baksonya ini lebih awet. Kalau yang pertama adalah masalah perebusan, yang kedua tentu adalah masalah pengeringan. Kenapa? Karena kuncinya kembali, bakteri dia bisa cepat tumbuh bermultiplikasi. Selain dari jumlahnya dia butuh kondisi yang nyaman. Nah, kayak hubungan manusia nih, kalau nyaman jadi cepat berkembang biak, bakteri pun sama. Nah, kondisi yang nyaman buat bakteri itu adalah kondisi yang lembab, dimana ini berarti pengeringan kita kalau tidak benar-benar kering dan langsung kita packing, masih lembab-lembab, agak-agak basah, langsung di packing, ini adalah situasi yang nyaman buat si bakteri untuk berkembang biak sehingga dia akan cepat sekali dan menjadi busuknya itu cepat juga. Kuncinya berarti kita harus memastikan ketika proses rebus kita sudah tepat, banyak sekali bakteri yang mati. Ingat ya, bakteri tidak bisa 0, itu hampir mungkin bisa kalau proses kita benar-benar steril dan bagus, mungkin bisa 0. Tapi kalau enggak, dia biasanya selalu ada tertinggal, dan ketika dapat suhu yang nyaman, kondisi yang nyaman, dia akan cepat sekali bertumbuhnya. Jadi perhatikan ketika Anda sudah packingnya sudah bagus, tapi ketika mengemasnya masih kondisi tidak benar-benar kering, nah ini akan membuat bakso Anda cepat sekali busuknya. Sekarang Anda sudah mengerti bahwa yang menyebabkan bakso frozen cepat busuk itu apa? Solusinya sekarang gimana? Yang pertama tentu Anda perlu pastikan proses rebus Anda itu harus benar-benar bagus. Umumnya orang-orang itu banyak yang salah persepsi, di mana mereka ngerebus pokoknya bakso masuk nanti sudah mengapung semua berarti itu sudah matang. No, itu tidak benar. Kenapa gini? Bakso yang mengapung itu adalah masalah berat jenis, di mana berat jenisnya berubah jadi lebih ringan, maka mereka mengapung, dan ini tidak menjamin bakterinya sudah mati, baksonya tidak terjamin sudah matang sempurna. Hal yang perlu Anda perhatikan ketika bakso sudah ngapung, Anda coba ambil 1-2 butir, belah tepat di tengah. Kalau di tengahnya masih ada warna kemerahan, warna pink, berarti dia belum matang sempurna. Kenapa? Karena warna kemerahan itu adalah warna dari hemoglobin, kalau saya nggak salah ingat. Oh no! Di mana hemoglobin itu akan hilang, akan pudar ketika mencapai suhu 72 derajat. Kebetulan bakteri itu juga mati ketika mencapai suhu 70 ke atas. Sehingga korelasinya apa? Ketika masih ada warna kemerahan, berarti kan hemoglobinnya masih ada tuh. Berarti dia tidak mencapai suhu 70. Sehingga kalau hemoglobinnya masih ada, tidak tercapai suhu 70, berarti bakterinya tentu juga belum mati. Makanya Anda ketika belah masih ada warna pink kemerahan, tetap rebus.
Nah, berapa lamanya nggak bisa dipastikan, karena ini akan kembali ke ukuran bakso Anda dan suhu air Anda seberapa panas. Semakin besar baksonya, tentu proses rebusnya akan lebih lama. Semakin panas apinya, biasanya lebih cepat. Jadi tidak ada acuan pastinya rebus bakso itu harus sekian menit, nggak ada. Itu yang Anda perlu tes sendiri. Jadi kalau Anda sudah biasa, Anda sudah sering belah, nanti Anda tahu, oh kira-kira kalau panasnya sekian, berarti saya rebusnya sekian menit. Nah, itu baru proses yang tepat. Jadi pastikan dulu proses rebusnya tepat, oke? Yang kedua, Anda pastikan proses angin-anginnya ini tadi, pengeringannya benar-benar kering. Ketika sudah benar-benar kering, baru Anda packing. Hal yang bisa membantu kalau dua proses tadi sudah tepat, tapi ternyata Anda masih cepat, basinya kok masih juga tidak aman, jadi pengiriman juga masih was-was. Hal yang bisa Anda lakukan, tips ketiga, Anda bisa coba yang namanya pengawet makanan, di mana ada yang namanya potasium sorbat. Ini bisa Anda pakai membantu supaya menghambat pertumbuhan bakterinya. Jadi supaya harapannya ketika Anda kirim, itu tidak cepat basi. Oke, itu tips nomor satunya, ada bisa pakai pengawet. Yang kedua, Anda bisa coba menggunakan plastik khusus yang biasanya bisa divakum. Ingat kata kuncinya sudah kita bahas sebelumnya, bahwa bakteri itu bertumbuh dengan kondisi yang nyaman kan. Semakin nyaman, semakin cepat nih dia bertumbuh. Nah, salah satu faktor selain lembab, yang kedua adalah masalah oksigen. Makanya ketika kita menggunakan plastik vakum dan ditarik semua udaranya, tidak ada oksigen atau minimal oksigennya di sana, bakteri juga akan lambat sekali pertumbuhannya, sehingga bakso Anda bisa awet. Nah, jadi tips nomor satu menggunakan pengawet seperti potasium sorbat, yang kedua divakum, dan yang ketiga sebisa mungkin Anda kirim ketika kondisinya beku. Semakin beku, semakin keras, seharusnya ini bisa membantu untuk bertahannya lebih bagus lagi.